Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adib, NIM 20058141. Tingkat keberhasilan siswa terhadap pembelajaran secara online atau daring. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara teratur dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan untuk mengubah perilaku yang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan manusia dalam kehidupan. Saat ini, corona menjadi pembicaraan yang hangat. Di sebelahan bumi manapun, corona masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu singkat saja, namanya menjadi trending topik, dibicarakan di sana-sini, dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, yang lebih dikenal dengan nama virus corona, adalah jenis baru dari coronavirus yang menyebabkan penyakit menular ke manusia. Dengan adanya coronavirus ini berdampak dalam segala segi kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan. Hampir di seluruh dunia, sekolah meliburkan siswanya dan menerapkan pembelajaran dalam jaringan atau yang lebih dikenal dengan istilah pembelajaran daring. Banyak para orang tua mendadak membelikan HP untuk putra-putrinya secara kredit. Tentunya hal ini sungguh memberatkan para orang tua di daerah terpencil. Sementara itu, setelah mereka berhasil memiliki HP, mereka pun diwajibkan mengisi kuota sebagai sarana pembelajaran. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografisnya yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar, baik positif maupun negatif. Misalnya, ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur, sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali ke sekolah. Banyak orang tua merasa terbebani dengan adanya pembelajaran daring, terutama bagi para orang tua di daerah yang terpencil yang mempunyai latar belakang pendidikan hanya lulusan SD. Mereka kesulitan membimbing putra-putrinya, apalagi apabila sang anak duduk di kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SD misalnya. Selain peran orang tua, peran guru juga berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran daring. Aneka pembelajaran daring yang menarik harus dibuat guru agar para siswa mampu mengikuti pembelajaran. Setidaknya tugas-tugas yang diberikan juga tidak memberatkan siswa. Guru juga perlu melakukan upaya tertentu agar pembelajaran daring dapat bermakna dan menyenangkan bagi anak. Guru perlu mendalami perkembangan teknologi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran online. Misalnya presentasi menggunakan video konferensi, tugas yang dikerjakan melalui dokumen online, hingga memberikan soft copy materi pembelajaran. Ini berfungsi agar peserta didik dapat menerima materi yang menarik dan efektif. Memanfaatkan pembelajaran daring perlu dilakukan secara terencana dan efektif dari segi waktu, sehingga guru perlu mengatur langkah-langkah pembelajaran yang detail untuk kualitas belajar yang baik. Guru dan siswa bersama-sama dapat menetapkan tujuan pembelajaran, waktu, dan memilih materi dengan langkah-langkah yang tepat dan akurat. Dalam pembelajaran online, guru harus mampu menyatukan persepsi dan konsentrasi anak didik melalui lokasi yang jauh dan yang berbeda-beda.
Maka itu guru perlu memiliki visi yang jelas dalam pembelajaran dan mampu menjalin ikatan batin, sehingga guru berperan sebagai motivator, fasilitator, dan komunikator. Terakhir, guru dapat menyampaikan pesan kepada anak didik agar menjadi tangguh terutama dalam masa pandemi. Sebab penyebaran COVID-19 memberikan pengaruh besar terhadap fisik dan mental semua individu termasuk anak. Sehingga anak perlu diberikan motivasi untuk beradaptasi dengan hal-hal baru terkait dengan upaya pencegahan penularan coronavirus. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka layanan aplikasi daring, bekerjasama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BIMTEK online, proses pelaksanaan daring dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara pelaksanaan daring kaitannya dengan peran dan tugasnya. Sekian, terima kasih.